Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial membuat fermentasi dari probiotik 7. Nah, kalau kita lihat ini saya punya beberapa kolam ini. Di situ ada isinya beberapa jenis ikan, ada gurame, ada nila, dan yang paling banyak ini adalah lele. Tentunya untuk membantu ya efektivitas dari pakan ini diperlukan kreativitas atau alternatif untuk membuat pakan supaya bisa efektif. Maka dari itu ini saya mencoba membuat fermentasi probiotik 7. Ini adalah bibitnya, ini bisa kita beli di toko-toko pertanian. Satu botol ini sekitar 18.000. Nah, nanti dari bibit ini yang kita beli di toko ini akan kita kembangkan nanti jadi beberapa jerigen ini. Ya, satu jerigen ini kapasitasnya adalah 35 liter. Mungkin satu botol probiotik 7 bibit ini bisa jadi berpuluh-puluh jerigen ya, mungkin bisa jadi 20-an jerigen ini. Nah, ini saya sudah buat beberapa, ini akan kita coba tutorialnya. Nah, bahan-bahannya yang jelas adalah air. Ini sudah kita isi 3/4 ini. Ini air biasa, bisa dari air pam atau dari air sumur. Terus ini ada tetes tebu. Ini kita beli per botolnya sekitar 8.000 juga di toko pertanian juga. Terus ini gula pasir ini biasa. Terus ini dan juga ini adalah air kelapa. Ini 1,5 liter ya. Nanti untuk membuat satu jerigen 35 liter ini saya tambahi air kelapa 1,5 liter. Terus ini juga ya, ini sebagai pengganti gula sebenarnya bisa, tidak pakai ini, pakai gula saja juga cukup. Terus nanti kita tambahin ragi, kebetulan raginya belum saya ambil, nanti kita tambahi belakang saja raginya kayak gitu. Mari kita coba urut-urutannya. Untuk kapasitas 35 liter nanti air dalam jerigen yang kita buat ini kita tambahi sekitar 5 tutup botol ini, takarannya ini. Jadi kita tambahi 5 bibitnya ini. 1 2 3 4 5 ya. Kita tutup lagi. Nah, supaya bibit probiotik ini tetap hidup, tidak mati. Ini cara menyimpannya juga harus sesuai aturan. Jadi di tempat yang teduh dan lembab, tidak boleh di tempat yang kena sinar matahari langsung, maka bakteri-bakteri bibitnya ini akan mati. Tuh, kita tambah gula pasir. Ini juga sama, 5 sendok teh ya. Kebetulan airnya tadi sudah saya masukkan lebih dulu ya. Ini kira-kira saja ya, sekitar ini untuk ukuran 35, ini juga kita bagi 5. Maka ini kita masukkan sebagai takaran aja. Ini per 5-nya ya. Ya. Air kelapa ini. Air kelapa ini cukup murah kalau kita beli ke penjual kelapa waktu kelapa. Tentunya kelapa tua ya, kalau kelapa muda tidak usah kita buat probiotik, malah kita buat kelapa muda atau degan gitu. Nah, ini sebenarnya sama fungsinya dengan tadi gula. Ini kebetulan ini sisa sirup hari raya nggak kepake, ini kita bisa tambahkan sini. Ini
tadi kita tambahi ragi. Kebetulan raginya tadi ketinggalan, nanti kita tambahkan belakangan. Nah, setelah selesai nanti kita tutup ya, tutup. Ini plastik ini fungsinya adalah untuk kedap udaranya ya. Kalau ini saja udaranya masih bisa lewat, maka kita tutupnya gini ya. Mungkin ada yang kelewatan tadi yang perlu saya sampaikan. Fungsi dari probiotik ini, fermentasi probiotik ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Yang jelas yang pertama untuk efektivitas pakan. Jadi pakan yang biasanya kita harus pakan yang beli di toko-toko itu, dengan ditambah ini maka dapat meningkatkan efektivitas. Terus menambah nafsu makan untuk ikan. Jelas dengan tambah begitu nafsu makan ikannya nanti akan semakin bagus. Samping itu nanti ini dari fermentasi ini bisa mengurai kotor-kotoran atau sisa-sisa makanan yang mengendap di dasar kolam. Ini bisa diurai oleh cairan ini, sehingga sisa-sisa makanan atau kotoran itu bisa terurai menjadi fitoplankton, zooplankton yang sangat bagus ya, berupa mikroorganisme yang sangat bagus untuk nambah pakan ikan. Samping itu ini juga bisa menetralisir air dari bakteri-bakteri yang sangat mengganggu atau menyebabkan penyakit ikan. Itu jadi air dengan adanya ini akan semakin bagus. Selain itu kekebalan ikan juga ya, mengenai penyakit ikan menjadi sehat, ikan menjadi kebal. Jadi itu 35 liter. Nah, sekarang ini akan kita simpan. Kita simpan. Cara penyimpanannya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh di tempat terbuka, harus di tempat yang teduh atau lembut. Nah, ini saya simpan di sini. Ini di sini simpan rapi, terus kita tutup supaya teduh dan lembut. Baik. Nah, pemanfaatannya nanti kita tunggu setelah 1 minggu ya. Ini kita biarkan sini 1 minggu, baru bisa kita manfaatkan. Akan semakin bagus semakin lama karena bakterinya akan semakin banyak. Jadi gitu aja. Terima kasih. Kita tunggu minggu depan, nanti kita lanjutkan jadinya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini para pemirsa sekalian, ini setelah 1 minggu fermentasi yang kemarin kita simpan, ini kurang lebih sudah 8 hari, malah 1 minggu lebih 1 hari. Ini sudah bisa kita manfaatkan. Nah, coba jadinya seperti apa, kita bawa keluar. Ini lah, tandanya kalau fermentasi ini berhasil, maka kita buka, ada bau seperti debok bosok atau seperti amonia itu ya baunya, atau ya ciumannya sangat menyengat sekali. Nah, ini cara pemanfaatannya, kita tuangkan di dalam bak ya, sekitar ini aja, sedikit-sedikit. Nanti pagi sore pada saat kita akan memberi makan ikan, kita tuangkan di bak sini, bisa separuh nih. Kita tutup lagi. Rapat, kita kembalikan ke tempatnya. Nah, sekarang pakannya kita masukkan di kayak ini yang tadi kita sudah tuangkan itu. Kita beri ya sesuai takaran yang akan kita siapkan untuk pakan ikannya. Nah, jangan lupa sudah taruh. Nah, ini. Nah, udah kita biarkan ya sekitar 1 jam 2 jam, nggak apa-apa, biar airnya meresap ke pakan itu. Nanti setelah 1 jam 2 jam nanti siap untuk kita berikan ke ikannya. Itu aja, kita tunggu 1 jam 2 jam mendatang ya, sabar.
Ini para pemirsa yang sudah kita simpan 1 jam 2 jam. Nah, pakan yang tadi kita campur dengan air mengembang ya, mengembang, sehingga ini yang jelas tadinya ikan yang biasanya hanya kecil sedikit ya, jumlahnya sedikit, mungkin setengah ember bisa jadi 1 ember, sehingga ini bisa menambah kapasitas ya. Sehingga kalau kita ikan biasanya kalau belum kita cairan ini bisa 5 butir 10 butir, ini 5 butir 3 butir aja ikannya sudah kenyang. Nah ini bisa kita lihat sekarang kita bisa angkat ikan. Nafsu makan ikannya juga tidak berkurang, malah justru bertambah dengan adanya ini. Kita lihat ini, yang ini gurame ya, ini terus ini lelenya. Nah, bisa kita lihat ini kita memberikan pakannya sesuai dengan kebiasaan, jadi dia pagi sama sore ya. Jadi pagi sekitar jam 5 jam 6 kita buatkan itu campuran ikan sama fermentasi, sehingga begitu 1 jam berikutnya siap dipakankan. Terus siang juga jam 1 jam 2 kita buat, terus jam 3 jam 4 kita berikan makan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tutorial membuat fermentasi probiotik 7. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.